Di jantung benua Afrika, jauh dari pusat perhatian dunia saat itu, hidup suku Mandinka. Mereka bukanlah bangsa besar atau penguasa luas, melainkan komunitas kecil yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan gurun Sahara dan padang savana yang kering. Ancaman dari suku-suku tetangga dan perebutan sumber daya telah lama menjadi rutinitas yang mengikis kekuatan mereka. Masa itu penuh pertumpahan darah dan penderitaan. Dalam kegelapan masa itu muncul satu sosok yang dinamakan Sundiata Keita, pemuda yang lahir dengan tubuh cacat, yang dipandang remeh oleh banyak orang. Namun, di balik kelemahan fisiknya, tersimpan jiwa pejuang dan pemimpin yang tangguh. Sundiata tidak hanya berjuang untuk hidup, tapi juga melawan tirani penguasa yang menindas rakyatnya. Perjalanan Sundiata bukan cerita kemenangan mudah. Ia mengalami pengkhianatan, pengasingan, dan kehilangan keluarga. Namun dengan tekad yang luar biasa, ia mempersatukan suku-suku Mandinka yang tercerai-berai menjadi sebuah kekuatan yang tak terbendung. Kemenangan Sundiata menandai lahirnya Kekaisaran Mali. Tetapi warisan ini penuh bahaya dan dilema. Setelah Sundiata wafat, kekaisaran tidak pernah benar-benar stabil. Persaingan internal keluarga penguasa, serangan dari kerajaan tetangga, hingga tekanan ekonomi yang berat membuat Mali berada di ambang kehancuran. Disinilah konflik mendalam mulai muncul. Kepemimpinan yang rapuh memunculkan ketidakpastian besar. Kota-kota penting mulai kehilangan kendali atas perdagangan emas dan garam yang selama ini menopang kekayaan kekaisaran. Ketika Musa diangkat menjadi penguasa, ia bukanlah Kekaisaran Mali mengalami kekosongan kepemimpinan yang tidak biasa. Abu Bakar, kaisar sebelum Musa, menghilang dalam ekspedisi laut menuju ujung barat Samudra Atlantik. Tujuannya bukan penaklukan, melainkan obsesi. Ia percaya bahwa dunia tidak berakhir di Cakrawala, bahwa ada daratan baru di balik batas air. Ia memerintahkan 1.000 kapal berlayar meninggalkan pantai Afrika Barat. Tidak satu pun kembali. Dalam kekosongan itu, negara berada di ambang kekacauan. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Niani dan Djenné menjadi ajang perebutan pengaruh antara bangsawan-bangsawan lokal dan saudagar asing. Jalur perdagangan yang sebelumnya dikendalikan Mali mulai direbut oleh kerajaan Songhai yang terus berkembang di timur. Di utara, pedagang Berber dari kawasan Maghribi memanfaatkan kekosongan itu untuk mengambil alih pasar garam dan emas. Ketika Abu Bakar tak kembali, ketegangan politik meningkat. Keluarga istana mempertanyakan siapa yang pantas memimpin. Para tetua adat bingung mempertahankan legitimasi. Dalam situasi genting itu, Musa diangkat bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena reputasi administratifnya yang bersih. Ia bukan putra mahkota, ia bukan panglima. Ia adalah penjaga logistik ekspedisi laut, orang yang justru ditinggal di daratan untuk menjaga stabilitas. Musa menerima jabatan itu dengan wajah tenang, tapi hatinya dipenuhi beban yang tidak diinginkan. Ia mewarisi kerajaan tanpa arah, wilayah yang terancam retak, dan warisan Sundiata yang nyaris dilupakan. Musa tahu bahwa Mali tidak akan selamat hanya dengan simbol kekaisaran atau upacara pengangkatan. Ia menengok ke jantung ekonomi kerajaan, tambang emas di Bambuk dan Bure. Sejak masa Sundiata, dua kawasan itu menjadi sumber utama kemakmuran Mali. Tapi karena lemahnya pengawasan, para penguasa lokal mulai menyembunyikan hasil tambang, menjual, dan menimbun emas secara ilegal. Musa menurunkan para gubernur yang korup, mengirim utusan ke tiap wilayah untuk melakukan sensus hasil tambang, dan memperkenalkan sistem distribusi ulang emas ke kota-kota besar. Ia tidak hanya ingin emas mengalir ke istana. Ia ingin emas menjadi darah ekonomi seluruh kekaisaran. Tapi langkah ini tidak disambut semua pihak. Banyak bangsawan merasa hak mereka dirampas. Kota-kota seperti Gao mulai menentang pemerintahan pusat secara diam-diam. Jalur dagang ke utara dipenuhi perampok yang didukung oleh kelompok-kelompok lokal yang kehilangan keuntungan. Namun, Musa bersikukuh. Ia membentuk sistem karavan resmi yang dikawal prajurit elit. Ia menyuap kepala suku di sepanjang jalur Niger untuk menjamin keamanan dagang. Ia memperkenalkan standar berat emas, menyingkirkan penipuan yang selama ini terjadi di pasar-pasar. Tapi konflik tidak berhenti di sana. Dari dalam istana sendiri muncul pertanyaan tentang arah kekuasaan Musa.
Ia tidak memperbanyak pasukan. Ia tidak membangun monumen militer. Ia memilih membangun institusi, menyusun hukum, dan memperluas jaringan ulama. Musa menyiapkan rencana yang akan menempatkan Mali di pusat peta dunia. Ia bertekad menjalankan ibadah haji ke Mekah. Musa berangkat bersama puluhan ribu pengikut, termasuk pengawal, pelayan, ahli hukum, dan ulama. Ia membawa lebih dari 100 unta, masing-masing memikul ratusan kilogram emas. Ada yang mencatat ia membawa lebih dari 11 ton emas batangan dan koin. Ia juga membawa peti-peti penuh debu emas, kain mewah, dan hadiah untuk raja-raja dan pemuka agama di sepanjang rute. Saat kafilahnya tiba di Kairo, kota itu terguncang. Harga emas anjlok drastis, inflasi melanda. Nilai mata uang lokal jatuh karena Musa membagikan emas dengan murah hati kepada fakir miskin, ulama, dan pedagang. Akibatnya, daya beli lokal runtuh. Penguasa Mesir saat itu, Sultan Al-Nasir, merasa terhina karena tidak mampu menyamai kemewahan tamunya dari Afrika Barat. Musa tidak menyerang negeri manapun, tapi ia menundukkan pasar. Ia menggeser pusat perhatian dunia Islam ke barat, ke sebuah kekaisaran yang selama ini dianggap pinggiran. Para pejabat Mali mulai khawatir bahwa kekayaan negara dibagikan terlalu banyak. Pasar dalam negeri terguncang karena sebagian besar emas terbaik dibawa pergi. Tapi Musa tidak berhenti. Ia melanjutkan perjalanan ke Mekah, meninggalkan jejak diplomatik yang akan mengangkat citra Mali sebagai negara muslim besar. Ia menjadikan haji bukan hanya ibadah, tapi instrumen geopolitik. Ia ingin menunjukkan bahwa Afrika bukan sekadar tanah budak dan hutan, tapi pusat spiritualitas dan kekuasaan yang sejajar, bahkan lebih tinggi, dari raja-raja Timur Tengah. Sekembalinya dari perjalanan, Musa tidak beristirahat. Ia membawa serta arsitek, ilmuwan, dan guru dari Timur Tengah. Ia tidak ingin kejayaan hanya menjadi cerita perjalanan. Ia ingin menjadikannya pondasi jangka panjang. Di kota Timbuktu, yang dulunya hanya pusat dagang sederhana, Musa memulai transformasi besar. Ia mendirikan Masjid Jinggoreber yang megah, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi pusat ilmu. Ia membangun Universitas Sankore, tempat di mana para ulama dari Mesir, Andalusia, dan Hijaz datang mengajar. Ia mengumpulkan manuskrip dari seluruh dunia Islam, hukum, astronomi, kedokteran, matematika. Tapi mimpi ini tidak tumbuh tanpa ancaman. Banyak bangsawan lokal merasa pembangunan itu mengabaikan wilayah mereka. Kota-kota yang dulu kaya karena dagang merasa tersingkir oleh proyek-proyek budaya. Beberapa pemberontakan kecil pecah di bagian selatan kekaisaran. Di timur, kerajaan Songhai yang melihat kekuatan Mali tumbuh terlalu cepat mulai mempersenjatai diri. Bahkan dalam istana, para penasehat mulai mempertanyakan apakah Musa lebih peduli pada ulama daripada rakyatnya sendiri. Ia dituduh menghabiskan emas negara untuk membangun reputasi spiritual yang tidak memberi makan rakyat. Tapi Musa tetap melangkah. Ia yakin bahwa stabilitas jangka panjang hanya datang jika rakyat tidak hanya kenyang perutnya, tapi juga tercerahkan akalnya. Di tengah badai kritik dan tekanan, Musa menanamkan gagasan bahwa kekuasaan tidak bertahan lewat ketakutan, melainkan lewat ilmu dan warisan. Mimpi besar yang dibangun oleh Musa mulai menunjukkan sisi gelapnya. Keberhasilannya membangun Timbuktu sebagai pusat ilmu mengundang pujian dari dunia luar. Namun di dalam kekaisaran, iri hati tumbuh diam-diam. Beberapa gubernur merasa kehilangan pengaruh karena Musa lebih banyak mendengar para ulama dan cendekia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa masjid bisa lebih didahulukan daripada benteng, atau bahwa manuskrip bisa menggantikan senjata. Kekuatan feodal yang selama ini menopang istana merasa diabaikan. Mereka menuntut pembagian emas yang lebih besar, pasukan tambahan untuk mempertahankan wilayah mereka, dan hak mengatur perdagangan lokal tanpa intervensi pusat. Musa tidak tunduk. Ia memperketat kendali administratif. Ia kirim utusan khusus untuk mengevaluasi pajak dan transparansi di seluruh provinsi. Banyak penguasa lokal dicopot. Sebagian memilih mundur dengan diam. Sebagian menyimpan dendam. Kecemburuan berubah menjadi konspirasi. Salah satu penasihat kepercayaannya terbunuh secara misterius saat dalam perjalanan diplomatik.
Musa menyadari bahwa ancaman terhadap kekuasaannya tidak datang dari musuh luar, tetapi dari dalam sistem yang ia rawat sendiri. Ia mulai kehilangan kepercayaan kepada orang-orang terdekat. Ia memperkecil lingkaran dalam istana, memindahkan pengawasan tambang langsung di bawah tangannya, dan membentuk Dewan Ulama sebagai penjaga moral sekaligus alat kontrol politik. Namun, langkah-langkah ini bukannya memadamkan konflik, justru membuat para pesaingnya merasa terasing dan semakin gelisah. Kekaisaran mulai pecah diam-diam dari dalam. Dalam kekuasaan Musa, emas menjadi alat diplomasi, simbol kekuasaan, dan senjata yang tak kasat mata. Tapi logam mulia itu juga menjadi racun yang merusak keseimbangan. Pasar internasional mulai mencurigai stabilitas nilai emas karena fluktuasi yang tidak wajar. Pedagang dari kawasan Arab dan Afrika Utara mulai memanfaatkan kondisi itu dengan mengedarkan emas palsu, mencampurkan logam berkualitas rendah dengan debu emas dari Mali. Ekonomi kekaisaran mulai limbung. Jalur perdagangan resmi dikacaukan oleh sindikat yang memalsukan dokumen, memanipulasi berat, dan menimbun emas dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Musa merespons dengan memberlakukan pengawasan ketat di semua pelabuhan dagang, terutama di wilayah Sungai Niger yang menjadi nadi perdagangan. Tapi hal ini membuat aktivitas ekspor melambat. Para pedagang besar mulai mencari jalur alternatif, menghindari rute resmi, dan berdagang di pasar gelap yang tumbuh di pinggiran kekuasaan. Dalam istana, keluhan semakin keras terdengar. Banyak bangsawan menuduh Musa menghancurkan kelancaran perdagangan. Ketegangan pun meningkat. Di beberapa kota bagian timur, pedagang memberontak secara diam-diam, memboikot kafilah kerajaan. Rantai ekonomi mulai retak. Musa dihadapkan pada kenyataan pahit. Kemewahan yang dulu mengangkat nama kekaisaran kini menjadi beban yang perlahan menyeretnya ke tepi kehancuran. Ia mulai sadar bahwa kekayaan tanpa pengawasan bukan kekuatan, melainkan undangan terbuka untuk pengkhianatan. Seiring bertambahnya usia, Musa mulai menyusun strategi suksesi. Ia tahu bahwa kejayaan hanya akan bertahan jika diteruskan oleh tangan yang setia. Tapi anak-anaknya tumbuh dalam kemewahan, bukan perjuangan. Mereka tidak pernah menyaksikan masa genting saat Musa mengambil alih kekuasaan dalam krisis. Mereka besar dalam istana yang penuh emas, dilayani dengan segala kemudahan, dan dikelilingi oleh pelayan yang selalu berkata, "Iya." Musa melihat dengan cemas bagaimana mereka lebih tertarik pada hiburan, pesta, dan pameran kekayaan daripada pada ilmu atau strategi pemerintahan. Ia mencoba mendidik mereka dengan ulama terbaik, membekali mereka dengan kisah Sundiata dan sejarah panjang Mali, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar menyerap. Ketika Musa menunjuk salah satu putranya sebagai penerus, muncul kecemburuan di antara saudara-saudara lainnya. Beberapa bangsawan yang merasa lebih layak justru mulai mendekati anak-anak Musa yang tersingkir. Terjadi pembentukan faksi dalam istana yang secara diam-diam saling menjatuhkan dan memperebutkan pengaruh. Musa sadar, warisan yang ia bangun dengan darah dan kecemasan kini berubah menjadi rebutan kosong tanpa arah. Ia pernah membayangkan meninggalkan tahta dalam kedamaian, tapi kini ia dihantui rasa takut bahwa semua yang telah ia bangun akan hancur setelah ia tiada. Ia mulai mencatat ulang sistem administrasi, menyegel arsip emas, dan meninggalkan perintah tertulis kepada para ulama untuk menjaga universitas dan pusat ilmu jika suatu saat kekuasaan runtuh. Musa tidak takut mati, tapi ia takut dilupakan. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana Musa mengakhiri hidupnya. Sebagian mengatakan ia wafat dalam ketenangan, dikelilingi keluarganya. Sebagian lagi percaya ia meninggal jauh dari istana, di tengah perjalanan menuju daerah selatan untuk menenangkan pemberontakan. Tapi yang jelas, saat namanya berhenti disebut, Mali tidak lagi sama. Penerus yang ditunjuknya tidak memiliki wibawa yang sama. Perpecahan dalam keluarga, konflik antar faksi, dan tekanan ekonomi yang semakin memburuk membuat kekaisaran terpecah perlahan. Kota-kota yang dulu bersinar mulai kehilangan fungsi. Timbuktu tetap bertahan sebagai pusat ilmu untuk beberapa waktu, tapi pengaruh politiknya memudar. Songhai, yang selama ini menunggu dalam bayang-bayang, perlahan mengambil alih wilayah dagang dan kekuasaan administratif. Warisan Musa tidak runtuh seketika, tapi lapuk dari dalam.
Tidak ada penaklukan besar yang mengakhiri Mali. Yang ada hanyalah kelupaan yang tumbuh di setiap generasi yang tidak lagi memahami harga dari kejayaan. Dunia luar berhenti menulis tentang Musa. Peta-peta baru yang dibuat di Eropa menghapus nama Mali, menggantinya dengan sebutan tak jelas. Kekaisaran yang pernah mengguncang nilai emas dunia kini tinggal bayang-bayang dalam catatan minor. Tapi sisa-sisa kejayaan itu masih tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan tua, di manuskrip yang bertahan dari badai waktu, dan di reruntuhan masjid yang tetap berdiri melawan debu gurun. Dunia modern menghafal nama-nama seperti Napoleon, Alexander, atau Genghis, tapi melupakan Musa, pemimpin yang pernah membuat pasar dunia goyah tanpa satupun tembakan. Ia tidak menguasai benua lewat invasi, tapi lewat keteguhan membangun ilmu, ekonomi, dan martabat. Kekaisaran Mali bukan gagal karena kelemahan, tapi karena sejarah memilih untuk menuliskan kisah pemenang berdasarkan pusat-pusat kekuasaan yang dominan secara politik, bukan secara moral. Musa tidak mengirim kapal penjelajah ke negeri seberang untuk membantai, tapi mengirim kitab suci, cendekia, dan emas untuk membangun peradaban. Dunia memilih melupakan itu, karena kisah seperti itu tidak mendramatisasi kekuasaan dengan darah. Tapi di balik sunyinya namanya dalam pelajaran sejarah sekolah, jejak Musa tetap hidup. Ia adalah simbol bahwa kekayaan bukan milik kulit putih, bahwa kejayaan bisa lahir dari sabana, bukan dari istana batu marmer. Kekaisaran yang dibangunnya adalah pelajaran bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa tidak terletak pada jumlah pasukan, tapi pada kemampuan untuk mengangkat martabat rakyatnya dengan ilmu dan keadilan. Jika hari ini Musa terlupakan, maka itu adalah pengingat bagi dunia untuk bertanya, siapa lagi yang sedang mereka abaikan hari ini, padahal suatu saat akan terbukti telah mengguncang sejarah. Jika kisah ini membuka mata Anda, bantu kami sebarkan sejarah yang dilupakan. Klik suka, berikan komentar, dan bagikan video ini agar nama Mansa Musa tidak lagi tenggelam di antara halaman kosong buku pelajaran dunia.